Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pelajaran pemrograman dasar kelas 10 TKJ kali ini, kita akan membahas lanjutan materi yang kemarin, yang algoritma yang sudah dibahas di waktu di Zoom. Jika belum menyimak, silakan materinya sudah Bapak share di Google Classroom ya. Kalian bisa pelajari dulu, jika sudah paham baru bisa lanjut ke sini. Jika tidak, nanti takutnya tidak akan nyambung, tidak akan mengerti bagaimana. Oke? Ya, kita langsung lanjut mulai saja. Yang pertama, lanjutan kemarin, apakah algoritma harus logis? Ya, menurut maknanya algoritma adalah langkah-langkah logis dalam menyelesaikan masalah. Artinya langkah-langkah dalam suatu algoritma harus logis, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan dapat ditentukan nilai kebenarannya. Sebagai contoh, dalam sebuah resep makanan misalnya, ada sebuah langkah misalnya seperti ini. Rebus bahan X selama 30 menit. Atau misalnya dalam merakit komputer, sambungkan kabel VGA monitor dengan kabel VGA monitor dengan komputer misalnya. Dua langkah ini adalah langkah yang logis karena jelas kita diketahui kebenarannya. Misalnya di sini bahannya jelas, bahan X selama 30 menit. Waktunya jelas selama 30 menit. Dan di sini juga jelas kabel VGA itu dihubungkan ke monitor dengan komputer gitu. Misalnya ada contoh yang salah nih, jika si A merebus selama 15 menit saja, maka dapat dikatakan angkanya tidak sesuai karena yang tadi diminta kan 30 menit. Makanya tidak sesuai. Dan yang kedua, misalkan kabel VGA tidak tersambung, maka jelas bahwa langkahnya tidak sesuai karena diperintahkannya sambungan kabelnya. Oke, mungkin itu arti dari kenapa algoritma tuh harus logis. Seperti itu. Kita lanjut. Apa maksud dari langkah yang logis? Langkah yang logis dapat diartikan pula tidak ambigu. Contohnya seperti langkah tambahkan garam secukupnya. Merupakan contoh langkah atau proses yang ambigu atau bermakna ganda. Secukupnya kan bisa berarti setengah sendok teh, 1 sendok teh, atau 1 sendok makan. Tidak ada kriteria yang pasti. Maka ntar kalau misalnya ada yang mencoba, satu orang ini dengan orang lainnya bakal berbeda hasilnya. Nah, demikian juga misalkan dalam suatu algoritma ada perintah tambahkan X dengan sebuah bilangan. Nah, bilangannya ini juga bermakna ambigu, karena bilangan seperti apa yang ditambahkan? Bilangan ganjil, bilangan cacah, atau bilangan genap, bilangan asli, atau apapun yang termasuk bilangan. Jadi kalau misalnya membuat algoritma itu harus benar-benar logis, jelas, dan tidak ada makna yang ganda. Seperti itu. Mari kita lanjut. Di sini kita bisa lihat struktur algoritma. Jadi pertama kita tahu dulu inti dari algoritma adalah menemukan solusi dari suatu permasalahan. Jadi algoritma membutuhkan spesifikasi input, masukannya dulu. Masalahnya apa sih sesuai yang diperlukan. Terus ada memprosesnya melalui serangkaian langkah-langkah dan menghasilkan output sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Mungkin kurang lebih itu saja yang bakal Bapak bahas untuk pertemuan kali ini. Mungkin selanjutnya kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Ada tugas nanti di Google Classroom, jangan lupa dikerjakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.